Bab 1526, bersatu. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Alamat akses situs web, aisu.com, adalah 1:2. Sempat dihajar 2 sub di fase pembuka, Barcelona akhirnya berhasil merebut kembali 1 poin lewat Messi di menit ke-30 babak pertama. Sebenarnya, sebelum kesalahan ini, pertahanan pemain Spanyol itu punya celah, namun keberuntungan lebih baik, yang bertahan sekitar 30 menit. Namun kesalahan Marc Roca terlalu besar dan langsung diteruskan ke kaki Suarez. Setelah Suarez masuk, Messi menghadapi kiper sendirian. Menghadapi peluang ini, saya khawatir Messi setidaknya bisa bertarung ratusan kali. 90 kali, hasilnya tentu saja tidak ada ketegangan. Usai Messi mencetak gol tanpa selebrasi apapun, ia langsung melewati Diego Lopez yang terjatuh ke tanah karena frustasi, bergegas masuk ke gawang untuk mengambil bola, lalu langsung menuju ke tengah lingkaran. Para pemain Barcelona hanya berlari menghampiri dan menepuk bahu Messi, lalu mengerumuninya di tengah lingkaran. Makna para pemain Barcelona sudah jelas. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu sedetik pun dan berharap dapat melanjutkan permainan secepatnya. Toh, mereka masih tertinggal 1 gol. Ini adalah Camp Nou, stadion kandang mereka, tetapi tim Spanyol dan tim menengah dan bawah lainnya yang berjuang untuk degradasi di paruh pertama Liga mencetak 2 gol dalam 10 menit. Bagi bintang-bintang di alam semesta, hal ini tentu memalukan. Gol-gol yang dicetak Wulei dan Sierhuofei pun sukses menyulut amarah para pemain Barcelona, dan mereka harus segera meluapkan amarah tersebut. Barcelona yang seperti ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Sierhuofei tidak berpartisipasi dalam pertahanan bola sekarang, dan itu agak jauh dari tempat Marc Roca melakukan kesalahan. Saat melihat Suarez mencuri bola dan langsung menghampiri Messi, ia sudah mengetahui hasilnya, sehingga ia bahkan tidak melihat tembakan terakhir Messi langsung mengarah ke tengah lingkaran. Sierhuofei melihat banyak pemain Barcelona memadati Messi untuk menempatkan sepak bola di tengah lingkaran, dan kemudian dengan cepat kembali ke posisinya, dia tidak bisa menahan senyum bahwa permainan menjadi semakin menarik. Sierhuofei tidak menjadi gugup karena ditarik kembali oleh Barcelona. Dia melihat kembali ke arah pembalap Spanyol yang sedih dan kembali ke posisinya, dan berteriak, "Semuanya sudah beres. Kita masih di depan satu sama lain. Cepat kembalilah ke tempatmu dan berhenti membuat kesalahan." Pemain Barcelona kembali ke wilayahnya sendiri, dan pemain Spanyol berada di wilayahnya sendiri. Terlepas dari apakah pemain Spanyol semuanya kembali, wasit bisa langsung meniup peluit sesuai aturan. Tentu saja, karena pemain Spanyol yang kebobolan, kali ini pemain Spanyol itu harus melakukan tendangan. Tentu saja, Iglesias dan Wulei tidak akan terburu-buru melakukan kick-off sebelum pemainnya pulang. Faktanya, mentalitas para pemain Spanyol agak berubah. Dari penampilan mereka saat ini terlihat bahwa mereka ingin bisa menunda waktu sebanyak-banyaknya. Namun Sierhuofei tahu betul bahwa dalam menghadapi Barcelona yang kuat, permainan buta tidak ada gunanya. Menghitung waktu tambahan di babak pertama dan kedua, setidaknya 60 atau 70 menit menjelang akhir pertandingan, ingin mempertahankan skor saat ini dengan bas. Ini gila, bisa dibayangkan jika semangat pemain Spanyol masih begitu rendah, apalagi mempertahankan 3 poin, pada akhirnya mereka mungkin tidak akan mendapat hasil imbang. Tembakan ofensif Barcelona tidak padam. Meskipun Sierhuofei tidak berpartisipasi dalam banyak pertandingan, ini adalah pertandingan keduanya, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah pemilik tim dan telah memenangkan rasa hormat dari para pemain dengan kekuatannya sendiri, jadi dia keluar dan berteriak, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Mentalitas memberontak apapun, bahkan Kapten Victor Sanchez di lapangan menganggap hal tersebut wajar. Dan Victor Sanchez segera menyadari masalahnya, sehingga dia terus bertepuk tangan dan menyemangati semangat tim. Tak lama kemudian semua orang kembali ke posisi masing-masing, dan wasit kepala akhirnya membunyikan peluit tanda pertandingan dimulai kembali. Iglesias memberikan bola kepada Wulei, yang segera mengoper kembali ke Victor Sanchez. Di pihak Barcelona, para pemain mendengar peluit seolah-olah mendengar cas, dan langsung membanjiri lini tengah. Saat Victor Sanchez menerima bola, penyerang Barcelona pun sempat melaju ke posisi tersebut, dan Suarez serta Coutinho menekan dari arah berbeda. Di lapangan depan, Iglesias,
Wu Lei dan Xia Ruofei semuanya memiliki pemain bertahan Barcelona. Victor Sanchez untuk sementara tidak memiliki rute yang cocok dan hanya bisa memilih untuk melewatinya kembali. Usai bek tengah Naldo menerima bola, penyerang Barcelona kembali memaksakannya. Naldo mengoper ke depan secara diagonal ke Marc Roca. Begitu Marc Roca menghentikan bola, Busquets dari Barcelona langsung memanfaatkannya. Pijakan goyah, terpaksa naik. Marc Roca harus kembali lagi. Setelah Naldo baru saja mengoper bola, ia belum mampu mencapai posisi penerimaan yang sesuai, sehingga Marc Roca memilih kembali ke kiper Diego Lopez. Dan penyerang Barcelona pun melanjutkan tekanan tinggi, menyerbu ke arah Diego Lopez. Hanya dalam beberapa detik, ruang pemain Spanyol itu terkompresi sangat sedikit. Diego Lopez hanya bisa memilih mengoper ke depan dengan kakinya yang besar. Saat ini, dia tidak lagi peduli apakah dia bisa menciptakan peluang ofensif. Menjauhkan sepak bola dari gawangnya adalah prioritas utamanya. Kekalahan Iglesias dengan Pique dikalahkan, dan Pique memberikan sundulan kepada Rakitic dengan sundulannya. Butuh waktu kurang dari 10 detik untuk menendang kembali bola, dan bola berpindah tangan, dan sepak bola kembali lagi ke kaki Barcelona. Kemudian Barcelona melakukan konduksi mengantuk, sepak bola naik turun, tinggi dan rendah, namun selalu terkontrol di bawah kaki pemain Barcelona. Xia Ruofei sedikit mengernyit, dia tahu situasi pasif tim sekarang. Tindakan Barcelona terkesan tergesa-gesa, dan sudah lama tidak mengancam gawang pemain Spanyol itu, namun pembunuhan seringkali terungkap dalam sekejap. Untuk gaya permainan Barcelona, orang yang menyukainya tidak akan menyukainya, dan menganggap ini adalah representasi dari sepak bola modern, orang yang tidak menyukainya itu menjijikkan, dan berpikir bahwa terlalu banyak invalid pas akan sangat mengurangi penayangan, dan membiarkan orang melihatnya mengantuk. Tapi bagaimanapun, selama bertahun-tahun, Barcelona mengandalkan rangkaian permainan ini, pertandingan La Liga dan Eropa vertikal dan horizontal, bisa dikatakan sebagai rival yang langka. Pertahanan pemain Spanyol itu rata-rata. Menghadapi serangan darat seperti tangga Mercurius Barcelona, bahayanya akan semakin besar tanpa melakukan perubahan. Xia Ruofei menyipitkan matanya, kekuatan mentalnya selalu menjaga keadaan bebas, memperhatikan segala sesuatu di lapangan, dan pada saat yang sama mengatur posisinya dengan tenang. Pergantian Xia Ruofei sangat tertutup, dan saat Barcelona menguasai bola, banyaknya pertahanan Xia Ruofei juga bersifat simbolis, dan belum menarik perhatian para pemain Barcelona. Saat ini, ketika Barcelona menghadapi pertahanan Spanyol, mereka menggunakan umpan klasik, dan sepak bola akhirnya kembali ke kaki Semedo di sebelah kanan. Xia Ruofei selalu diam-diam bergerak ke sisi ini, dan dia telah mengamati situasi seluruh stadion melalui kekuatan mental, memprediksi operan Barcelona. Ketika sepak bola dihentikan oleh Semedo dengan dadanya, tiba-tiba Xia Ruofei memulai, dan pada saat sepak bola mendarat, skop Xia Ruofei telah tiba. Dia menjatuhkan bola dengan akurat, dan seperti bulldozer, dia juga dijatuhkan bersama Semedo. Semedo tiba-tiba menutupi pergelangan kakinya secara berlebihan dan berguling-guling di tanah. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa, dia tahu bahwa dia baru saja bermain sepak bola, tetapi dia membawa Semedo bersamanya, dan dia tidak pernah menyentuh pergelangan kakinya. Semedo memang anggota alam semesta. Meski tidak diproduksi oleh Akademi Film dan Televisi La Masia, kemampuan aktingnya tidak bisa dianggap remeh. Kali ini, wasit meniup peluitnya dengan tegas, sambil berlari cepat menuju kejadian tersebut, sambil menggunakan isyarat untuk secara jelas menunjukkan bahwa pemain Spanyol itu melakukan pelanggaran. Xia Ruofei tiba-tiba menyebut ketidakadilan, "Tuan, saya baru saja mendapatkan bolanya." Wasit menatap ke arah Xia Ruofei dan berkata, "Saya dapat melihat dengan sangat jelas. Meskipun Anda telah menjegal bola, tackle Anda adalah tindakan yang berbahaya, jadi Anda dilanggar." Setelah mendengar kata-kata tersebut, Xia Ruofei mengangkat bahu dan meninggalkan wasit. Bola ini bukan pelanggaran. Xia Ruofei tidak peduli. Ia hanya berharap lewat aksi pencurian sengit ini, pemain asal Spanyol itu bisa bermain semangat. Ini adalah derby Katalan. Biarpun kalah, kamu harus bermain berdarah. Wasit masih berteriak di belakang Xia Ruofei, saat bermain sepak bola, bergeraklah sedikit. Saya sudah ingat, jika ada gerakan berbahaya serupa, saya akan menarik kartu.
Ini adalah peringatan lisan. Xia Ruofei tidak peduli, berbalik dan mengangguk kepada wasit, lalu berseru kepada para pemainnya dengan keras, semuanya keluar dari darah. Anda tidak membutuhkan pria yang sopan di derby. Orang-orang Spanyol melihat tackle Xia Ruofei, dan mereka semua tahu bahwa ini adalah isyarat yang ditunjukkan Xia Ruofei, terutama setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, darah para pemain benar-benar terinspirasi. Setelah Semedo berpura-pura dirawat oleh dokter tim, dia segera berdiri dan tidak terlihat seperti orang yang terluka. Permainan dilanjutkan. Para pemain Barcelona jelas merasakan momentum pemain Spanyol itu telah berubah. Siapapun itu, selama bola ditahan lebih lama, akan ada 2 atau 3 pemain Spanyol yang maju untuk merebutnya. Dan jika bola dioper, akan ada beberapa pemain Spanyol di sisi lain yang mengejar blok tersebut. Jumlah pemain di kedua kubu sama, termasuk kiper saja, namun bintang Barcelona merasa pemain Spanyol sepertinya ada di mana-mana. Semua orang pun aktif berlari, dan tak segan-segan memaksa Barcelona secara fisik untuk menempati posisi tinggi yang sangat menyita tenaga. Dimotori oleh Xia Ruofei, pemain Spanyol menjadi berkomitmen dan akhirnya berhasil mempertahankan 15 menit terakhir babak pertama. Saat wasit meniup peluit penghujung babak pertama, Xia Ruofei pun menghela nafas panjang hingga masuk ke ruang ganti dengan skor 2-1. Bagi mereka, di babak kedua, itu setara dengan menguasai inisiatif tertentu. Meski hasil akhir masih sulit diprediksi, setidaknya Spanyol masih memimpin, ini kabar terbaiknya. Saat jeda, Rubi tidak terlalu banyak melontarkan kritik atas kesalahan tingkat rendah yang dilakukan Marc Roca di ruang ganti, meski Marc Roca sendiri terlihat sangat bersalah. Sebaliknya, Rubi sangat memuji penampilan semua orang di babak pertama, dan terutama memuji penampilan Xia Ruofei dan Wu Lei. Tentu saja, karena identitas Xia Ruofei istimewa, Rubi tidak memuji Xia Ruofei seperti memuji Wu Lei. Sejujurnya, dia juga merasa sedikit tidak nyaman ketika berbicara dengan Xia Ruofei dengan nada seperti pelatih. Waktu istirahat yang tidak lama, sehingga Rubi pun memanfaatkan waktu tersebut untuk mengatur taktik babak kedua. Ia berkata cepat, kami masih harus mempertahankan pertahanan kami di babak kedua. Setiap orang harus menjalankan tugasnya bertahan. Barcelona pasti akan melancarkan serangan sengit di babak pembuka, karena mereka tahu bahwa situasinya akan semakin sulit. Kekurangannya, yang harus kita lakukan adalah memblokir serangan mereka lebih dari 30 meter, bahkan jika mereka menggunakan taktik kotor atau bahkan membayar harga kartu kuning. Petik 2. Rubi memandang Naldo dan yang lainnya dan berkata, garis pertahanan harus memperhatikan pertahanan bersama. Penetrasi tanah mereka sangat tajam, tapi selama kita tidak kehilangan posisi, mereka tidak akan dengan mudah mendapatkan peluang mutlak. Rubi tidak mengatakan satu hal pun, seringkali bukan merupakan peluang mutlak, namun tetap akan membentuk serangan ancaman. Bintanglah yang bisa melakukan ini. Mereka bisa mengubah peluang yang bukan peluang menjadi gol. Messi, seperti Suarez. Hal terpenting Barcelona adalah bintangnya. Banyak tim di La Liga yang akan memilih pertahanan intensif saat menghadapi Barcelona, namun tingkat kemenangan Barcelona masih sangat tinggi, dan berkali-kali mengandalkan pancaran aura sang bintang. Rubi sangat jelas tentang hal ini, tetapi dia tidak akan mengatakannya saat ini hanya dapat meningkatkan semangat. Faktanya, hati para pemain sangat jernih. Mereka tahu, untuk bisa memenangkan Barcelona, selain fokus bertahan, mereka kerap membutuhkan sedikit keberuntungan. Tapi keberuntungan tergantung pada persiapannya. Tanpa keunggulan mencetak 2 gol di awal lini ofensif, kini mereka hanya bisa mengejar paling banyak 1 hasil imbang. Dan jika perhatian pemain kami tidak terfokus, dan kesalahan tingkat rendah lainnya seperti babak pertama terjadi, betapapun beruntungnya, mereka tidak dapat melakukannya. Rubi melanjutkan, tentu saja, saya selalu menentang Bas. Bahkan saat menghadapi Barcelona yang kuat. Saya tidak berpikir pertahanan intensif murni dapat mempertahankan skor saat ini, jadi kita perlu memanfaatkan setiap serangan balik. Peluang. Mata Rubi melirik Wu Lei, Iglesias dan Xia Ruofei. Dia melanjutkan, tekanan besar-besaran dari Barca sudah bisa diperkirakan. Meskipun pertahanan kami akan diuji dengan berat, tapi itu juga akan terjadi. Ini mungkin bukan peluang. Begitu kami mematahkan bola di backcourt, pemain penyerang harus ditekan dengan kuat.
Selama kami serangan balik bisa menjadi ancaman, maka para pemain Barcelona juga akan berhati-hati saat berada di bawah tekanan. Dengan 1 gol, itu bahkan lebih indah. Petik 2. Sia Ruofei mengangguk dan berkata, saya setuju dengan pendapat pelatih Rubi. Paruh kedua pertandingan, semua orang akan mengoper bola kepada saya sebanyak mungkin, dan saya akan mengatur serangan. Rubi mengangguk dan berkata, Tuan Sia, kita harus ingat. Singkatnya, itu adalah sebuah kalimat, selama posisi Tuan Sia tidak terlalu buruk, semua orang mencoba mengoper bola kepadanya. Akhirnya, Rubi melihat bahwa waktunya sudah hampir tiba, dan bertepuk tangan sekuat tenaga sambil berteriak, Ladies, ayo bertarung, sekarang kita unggul dari Barcelona. Hanya 45 menit sebelum kita mengalahkan rival kita di kota yang sama. Sekarang, kamu yang terbaik. Para pemain dari kedua belah pihak kembali ke lapangan dan wasit meniup peluit di awal babak kedua. Di paruh kedua pertandingan, Barcelona menggebrak. Tak ayal, Barcelona melancarkan gempuran ke gawang Spanyol di awal pertandingan. Kecuali Langeli, pemain lain dengan cepat menguasai setengahnya. Niat Barcelona sangat kentara, yakni memanfaatkan gempuran untuk menyamakan skor saat pemain Spanyol sedang tidak stabil. Namun Rubi telah membuat pengaturan yang tepat di lini pertahanan, dan semua orang memiliki persiapan mental yang cukup untuk menghadapi situasi ini, sehingga saat menghadapi gempuran Barcelona, pemain Spanyol itu tidak membuat kesalahan. Pertahanan mereka masih sangat terorganisir, dan pertahanan serta penggantian pemain lini tengah dan belakang juga sangat tepat waktu. Tidak peduli bagaimana Barcelona bergerak dan mentransfer, pertahanan pemain Spanyol itu selalu anti bocor. Di 5 menit awal, sepak bola selalu dikuasai di kaki para pemain Barcelona. Pemain asal Spanyol itu bahkan tidak menyentuh bola satu kali pun. Namun Barcelona tidak menemukan peluang ofensif yang terlalu bagus, mereka hanya bisa terus melakukan serangan melalui lapangan, memanfaatkan lebar lapangan untuk sering melakukan transfer besar-besaran, berharap bisa menggerakkan lini belakang pemain Spanyol itu dan memperkecil ketertinggalan. Pada menit ke-53, pemain Spanyol itu akhirnya berhasil membobol bola melalui pertahanan 2 orang. Sudah 8 menit sejak babak kedua pertandingan, dan talenta Spanyol mendapatkan sentuhan pertama, yang juga agak menyedihkan untuk dikatakan. Marc Roca lah yang berada di lini tengah hari ini. Meskipun pelatih Rubi tidak menyalahkannya selama jeda, dia berjuang untuk menebusnya. Segera setelah Marc Roca mencegat bola, dia memikirkan apa yang dikatakan Sia Ruofei saat istirahat. Dia tanpa sadar dengan cepat mengayunkan kepalanya untuk mengamatinya. Dia menemukan bahwa Sia Ruofei muncul 6 atau 7 meter darinya, dan tidak ada pertahanan pemain Barcelona. Marc Roca mengoper bola dengan tegas kepada Sia Ruofei. Sia Ruofei berlari menuju bola dan berteriak, teman-teman, silakan. Faktanya, sebelum Sia Ruofei berteriak, Wulei, Suarez, dan Granello sudah membuat 3 anak panah, dan bergegas menuju area terlarang Barcelona. Setelah menerima umpan dari Marc Roca, Sia Ruofei sepertinya memperhatikannya. Dia menggunakan tumitnya dengan lincah dengan cekatan, dan bola tersebut melewati Arthur yang bergegas merebutnya. Saat ini, posisi Sia Ruofei berada di dekat kiri garis tengah, dan ia langsung berbalik mengejar bola dan mengejar ke arah sepak bola. Arthur sekali lagi menjadi papan latar belakang tangan bebas. Penampilannya sangat memalukan. Bahkan setelah dia tidak bisa menghentikan mobil dan menabrak Sia Ruofei hanya berjalan 1 kaki, dan dengan cepat mengejar sepak bola. Sia Ruofei tidak melihat ke atas sama sekali dan langsung mengirimkan umpan jauh. Umpan panjang ini memang panjang. Bola terbang tinggi dari sisi kiri dekat garis samping, dan terbang menuju sisi kanan area terlarang Barcelona, yang membentang hampir separuh lapangan. Sepak bola menggambar busur anggun di udara, seperti pelangi yang indah, di atas kepala semua bek Barcelona, dan jatuh 2 atau 3 meter ke depan ke garis penalti besar. Pada titik ini, Wulei bergegas ke posisi ini. Dia membelakangi gawang Barcelona dan melompat ke depan ke arah bola. Lepas landas Wulei sedikit terlambat, dan dia tidak melompat cukup tinggi. Jika dia mencetak gol setelah sundulan pada posisi ini, garis bidiknya pasti sangat buruk, dan sulit untuk melakukan sundulan seperti itu. Jika gol masih dalam jangkauan, kemungkinan besar hasil akan disita oleh kiper lawan, Ter Stegen.
Oleh karena itu, Wu Lei tidak punya pilihan bagus untuk memaksakan tujuan. Ketika dia melompat ke udara, dia menemukan bahwa dia melompat agak tinggi, jadi dia mundur sedikit, dan kemudian menggunakan dahinya untuk memberikan bola kepada Iglesias, yang memasukkannya dengan kecepatan tinggi di tengah. Pada titik ini, para pemain bertahan Barcelona pada dasarnya tertarik ke sisi Siaruofei, dan Langley di tengah bahkan tidak punya waktu untuk kembali ke posisi bertahannya, jadi bagian tengahnya pada dasarnya kosong. Iglesias baru saja berlari ke area penalti Barcelona saat ini, Wu Lei mengirimkan bola kepadanya, kini ia hanya perlu menghadapi lebih dari separuh gawang kosong. Meski Iglesias tidak setenar bintang besar seperti Messi, bagaimana dia bisa memuntahkan daging yang diumpankan ke mulutnya seperti ini? Dia tidak menunggu bola menyentuh tanah, dan langsung menembaknya. Bola terbang ke arah gawang Barcelona. Saat ini, kiper Barcelona Ter Stegen sedikit bias karena fokus mencegah sundulan Wu Lei. Sudut pengambilan gambar Pat Iglesias cukup rumit. Ter Stegen benar-benar di luar jangkauannya. Dia hanya melambaikan tangannya secara simbolis, dan kemudian melihat bola mengalir ke gawangnya. 3-1. Pemain asal Spanyol itu kembali memperlebar ketertinggalan skor menjadi 2 gol. Melakukan selebrasi di dalam dan luar lapangan, Rubi tak henti-hentinya melambaikan tangan dan menunjukkan tawa ikoniknya. Sejauh ini, para pemain telah mengeksekusi taktiknya dengan sempurna. Pertahanannya terintegrasi dengan baik dan anti bocor. Efisiensi serangan baliknya sangat bagus. Satu-satunya peluang untuk melakukan serangan balik terjadi. Rubi bahkan lebih beruntung saat ini. Jika bukan karena mencoba membuat Siaruofei kembali memainkan permainan ini, skor di lapangan hari ini akan berbeda. Siaruofei juga tertawa gembira, berlari dari posisi tengah, berpelukan dengan Iglesias dan Wu Lei. Orang-orang Spanyol bergegas, bahkan kiper tua Diego Lopez bergegas dari backcourt, semua orang dengan malu-malu merayakan gol tersebut dan mendapat cemoohan dari para penggemar Barcelona. Siaruofei menyentuh kepala Iglesias dan tersenyum dan berkata, "Hei, Panda, kerja bagus." Iglesias dijuluki Panda, yang juga membuatnya mendapatkan banyak pengakuan di kalangan penggemar Tiongkok. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah dia bersedia bekerja sama dengan Wu Lei di lapangan, yang menciptakan banyak peluang bagi Wu Lei. Iglesias menyeringai, "Tuan Xia, bola Andalah yang mengopernya dengan indah." Tentu saja, kapal feri Wu juga sangat indah. Saya hanya perlu menggoyangnya dengan lembut, dan bola akan mendapatkannya. Siaruofei tersenyum dan berkata kepada Wu Lei, "Lazy, orang ini memujimu atas kapal ferimu yang indah." Wu Lei tertawa dan berkata kepada Iglesias dalam bahasa Spanyol yang tersentak-sentak, "Terima kasih atas pujian Anda." Ruang siaran langsung olahraga PP. Pencurian Makroka. Dia mengoper bola ke Siaruofei, peluang bagus bagi Spanyol untuk melakukan serangan balik. Iglesias, Wu Lei dan Granello semuanya maju cepat. Kecepatan Wu Lei, putranya telah menjadi cukup tinggi. Dia terus berkata dengan penuh semangat, Siaruofei melakukan umpan panjang secara langsung. Dia secara akurat menemukan Wu Lei. Wu Lei berlari sedikit. Dia melompat tinggi dan menuju Ferry. Iglesias, yang mengikuti di tengah, mengikuti tembakan kaki, gol dicetak. Gol dicetak. Dalam 59 menit pertandingan, Spanyol pergi ke kota berikutnya, dan sekarang skor menjadi 3-1. Spanyol memimpin 2 gol lagi. Tanda seru, berkata, sebagian besar pujian atas gol ini diberikan kepada dua pemain Huaxia kami. Tentu saja, pencurian Marc Roca sangat penting, tetapi Siaruofei adalah orang yang benar-benar memotivasi serangan itu. Jarak jauhnya sangat jauh, umpannya seakurat peluru kendali yang presisi. Umpan seperti itu adalah ujian keterampilan. Tidak ada keraguan bahwa gerak kaki Siaruofei telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Petik 2. Jia Tianning melanjutkan, selain itu, penanganan Wu Lei juga sangat tenang dulu, ia sering dikritik karena melakukan pukulan kasar di area penalti lawan, namun kali ini ia sangat tenang dan tidak memaksa sundulannya untuk mencetak gol, sebaliknya ada kemungkinan besar bahwa Siaruofei, pas indahnya akan sia-sia. Umpan, sundulan Wu Lei bisa dibilang pas. Selama Iglesias berlari, dia bisa mencetak bola tanpa kesulitan apapun. Ini setara dengan kue yang dikirim ke mulutnya. Sen,
Fang Jian berkata sambil tersenyum, ini menunjukkan bahwa Wu Lei telah membuat kemajuan besar selama periode Spanyol. Faktanya, saya telah mengatakan bahwa para pemain kami memiliki kesempatan untuk berlatih sebanyak mungkin di liga-liga tingkat tinggi Eropa, sebaliknya sepak bola Tiongkok secara keseluruhan jika Anda ingin berkembang, itu sulit. Jia, Tianning menghela nafas ringan, masalahnya sekarang adalah pendapatan Liga Tiongkok tinggi. Apalagi pemain muda dalam negeri yang punya akun Hukou China, harganya meroket. Ini adalah fenomena yang tidak normal, dan ini benar-benar merupakan bubble ekonomi. Banyak pemain muda yang awalnya memiliki peluang untuk keluar, namun banyak orang yang enggan menghabiskan jutaan gaji tahunannya di dalam negeri, menerima akibat berkurangnya pendapatan secara drastis, dan berperang di liga luar negeri. Shen Fangjian berkata, sebenarnya, hal itu ditentukan oleh lingkungan. Toh, karir sang pemain hanya tinggal beberapa tahun saja. Sekarang pendapatan liga domestik begitu tinggi. Jika Anda keluar, itu berarti Anda membuang-buang waktu berharga untuk menghasilkan uang. Anda bisa mendapatkan 1 tahun lebih sedikit dengan bermain. Petik 2. Masih sedikit emosional bermain sepak bola. Jia Tianning berkata, pendapatan pemain domestik saat ini benar-benar berubah. Klub-klub Eropa tidak dapat membayar gaji setinggi itu untuk memperkenalkan pemain muda yang belum membuktikan dirinya di kompetisi manapun, dari faktanya, saya pikir asosiasi sepak bola harus mendorong pemain muda untuk keluar. Shen Fangjian berkata, kebijakan tersebut dapat memberikan dukungan. Selain itu, klub-klub di Liga Super China juga dapat berbagi sebagian gajinya. Cukup cantumkan dalam kontrak transfer, sekali ketika seorang pemain kembali bermain di negaranya, dia harus memilih tim tuan rumah sebelumnya tanpa syarat. Dengan cara ini, itu setara dengan mengirim pemain luar biasa kami untuk menyeimbangkan. Petik 2. Pada saat ini, sinyal langsung sudah memutar ulang gol itu, jadi Shen Fangjian dan Jia Tianning dengan tegas mengakhiri topik yang agak sensitif ini, dan membuka kembali gawangnya. Pada saat yang sama, para komentator dari platform penyiaran besar di seluruh negeri juga sangat memuji tujuan ini. Mereka terutama menganalisanya dari sudut pandang taktis. Mereka menilai pilihan tim Spanyol untuk melawan dengan kokoh dengan landasan pertahanan yang kokoh adalah pilihan yang sangat tepat dari. Tentu saja, hampir semua komentator sangat memuji umpan akurat Xia Ruofei, dan beberapa bahkan membandingkan umpan ini dengan pedang bulan milik Beckham. Memang benar, umpan Xia Ruofei sempurna, tidak peduli jarak atau keakuratannya. Dibandingkan dengan Beckham, pedang bulan-bulan, Beckham telah ditampilkan di depan para penggemar berkali-kali, menjadi perwakilannya, dan Xia Ruofei, bagaimanapun juga, belum memainkan banyak permainan. Ini adalah kekuatan atau kilatan cahayanya yang sebenarnya, yang tidak mudah untuk dikatakan. Camp Nou, usai membuka kembali bola, Xia Ruofei jelas merasa supporter di tribun cukup lemah. Jelas sekali, pukulan berturut-turut membuat mereka sedikit skeptis terhadap kehidupan. Apakah pemain Spanyol dalam kondisi sebaik itu benar-benar ikan yang bisa mereka kalahkan dengan bebas? Papan skor pertama memberikan jawabannya. Faktanya, tidak hanya para supporter, para pemain Barcelona juga merasa sedikit kurang mood, dan sifat lekas marah mereka berangsur-angsur bertambah. Meski tetap menyerang gawang pemain Spanyol tersebut, namun mereka kerap melakukan umpan-umpan berlebihan dan beberapa kali melakukan kesalahan level rendah, salah satunya nyaris membuat pemain Spanyol kembali melakukan serangan balik. Jika bukan karena gol Granello yang melambung di atas mistar gawang, skor di lapangan mungkin akan berubah menjadi 4-1. Pelatih kepala Barcelona Valverde melakukan pergantian pemain yang menentukan. Ia menggantikan Roberto dan Malcolm dengan penampilan buruk Semedo dan Atul. Saat ini, waktu pertandingan baru mencapai sekitar 60 menit. Valverde dengan mudah tidak berani menggunakan sisa tempat untuk pergantian pemain. Lagi pula, permainan masih tersisa setengah jam. Jika tim mengalami cedera setelah menggunakan tempat pergantian pemain lebih awal, tidak ada ruang untuk penyesuaian, dan bahkan mungkin saja terjadi. Ada kasus memukul satu orang secara pasif. Roberto dan Malcolm pun menyampaikan instruksi terbaru Valverde usai pertandingan, sehingga tim Barcelona berangsur-angsur stabil di periode waktu berikutnya, dan mulai dengan sabar mengandalkan transmisi terampil untuk mencari peluang. Susunan tim Spanyol bisa dikatakan bermain di level super saat ini.
Kini situasinya sangat menguntungkan bagi tim Spanyol, sehingga Rubi belum melakukan penyesuaian personel untuk saat ini. Melodi utama permainan ini tidak berubah. Setelah Spanyol unggul 2 gol, taktik anti-counter defense sang pelatih semakin tegas diterapkan, sedangkan Barcelona yang tertinggal tentu saja melancarkan serangan berdarah. Waktu permainan tanpa disadari menjadi 75 menit, membuat Barcelona memiliki waktu yang semakin sedikit. Kegelisahan di wajah para pemain Barcelona pun semakin terlihat jelas. Namun, ketika ombaknya dirasa tidak menakutkan, variabel pun terjadi. Busquets menendang dan menemukan Coutinho. Setelah yang terakhir membobol area penalti, ia tidak pernah menemukan tembakan di bawah campur tangan Nardo. Kemungkinannya adalah ketika semua orang merasa bahwa serangan akan berakhir tanpa masalah, Coutinho, yang sudah membawa bola mendekati garis bawah, tiba-tiba menggunakan tumitnya untuk melakukan umpan segitiga terbalik. Bola baru saja lewat di antara kedua kaki Nardo, Suarez membunuh pria itu, dan bola ditembakkan dengan tendangan umpan. Coutinho terlalu tersembunyi, dan ia sama sekali tidak melihat ke belakang ke posisi rekan setimnya, mengandalkan rasa keakraban yang ditanamkan dalam permainan latihan biasa, ia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Suarez akan tampil di posisi itu. Posisi menembak Suarez nyaris berada di garis penalti kecil. Dengan tendangan voli jarak dekat, kecepatan sepak bola menjadi sangat cepat. Penjaga gawang Spanyol Diego Lopez tidak bereaksi sama sekali, ia bahkan melambangkan tidak ada gelombang ke tanah, hanya dengan berbalik dan meliriknya, bola terbang ke gawang seperti kilat. Para supporter Barcelona yang sudah mulai mati tiba-tiba bersorak-sorai. Lagu sorak-sorai, Ja, Es, Hampion, langsung bergema di seluruh Camp Nou. Usai Suarez mencetak golnya, memperlihatkan gigi depannya yang ikonik, ia menghambur ke arah Coutinho dan memeluknya erat. Messi tidak ikut serta dalam serangan itu sepenuhnya. Selain itu, meski Suarez mencetak gol tersebut, Barcelona masih tertinggal 2-3 saat ini, dan masih jauh dari kata dirayakan saat ini. Oleh karena itu, Messi langsung melesat ke gawang, menyambar bola dengan erat di depan Diego Lopez, dan berlari ke arah gawang lingkaran tengah. Ada 15 menit tersisa dalam permainan, ditambah setidaknya 17 menit di masa tambahan waktu, dan Barcelona hanya tertinggal 1 gol. Penggemar dan pemain Barcelona telah membangkitkan harapan, dan pemain Spanyol itu tiba-tiba menjadi sangat gugup karena keunggulannya hanya 1 gol. Menurut analisis data besar, dalam 75 menit hingga 10 menit permainan, periode waktu ini adalah waktu puncak untuk mencetak gol. Alasan utamanya adalah banyak pemain yang memiliki kekuatan fisik yang buruk pada dasarnya habis. Baik itu pertahanan, passing, atau tembakan terakhir, mudah untuk melakukan tindakan teknis paralel. Rubi berteriak dari pinggir lapangan untuk menyambut para pemain di lapangan untuk meningkatkan semangat dan mempertahankan pertahanan, namun kekuatan fisik pemain Spanyol itu sudah mencapai titik ekstrim. Bagaimanapun, mereka menghabiskan sebagian besar permainan untuk bertahan. Sebagai pihak yang bertahan, performa fisik harus lebih baik dibandingkan penyerang yang lebih banyak. CR7 dan Wu Lei sering mundur untuk berpartisipasi dalam pertahanan. Bisa dikatakan, selain kiper Diego Lopez, hanya pemain Spanyol CR7 dan Wu Lei yang memiliki kebugaran fisik cukup, dan lainnya sudah menunjukkan kelelahan. Sebagai seorang praktisi yang akan memasuki masa Golden Dan, CR7 secara alami tidak akan mengalami masalah fisik saat memainkan pertandingan sepak bola di dunia. Wu Lei telah berlatih latihan CR7 mengajarinya manusia emas. Kebugaran fisik telah sangat diperkuat. Sejak pertama kali bergabung dengan tim, kebugaran fisiknya buruk dan dia tidak bisa bertahan sepanjang pertandingan, kini ia menjadi tim dengan kebugaran fisik terbaik. Namun, meski CR7 dan Wu Lei tak segan-segan berlari secara fisik, sepak bola adalah olahraga kolektif, dan peran mereka masih terbatas. Dalam hal ini, kecuali CR7 mengabaikan etika olahraga, ia menggunakan kinya untuk memberikan tangan gelap kepada pemain Barcelona yang melakukan kontak fisik dengannya. Dapat dikatakan bahwa jika CR7 melakukan ini, tidak akan ada jejak, dan tidak ada yang dapat menemukannya. Mencegah pemain Barcelona melanjutkan permainan. Tapi CR7 pasti tidak akan melakukan ini. Dia bahkan tidak mau menggunakan keterampilan fisik dan kemarahan untuk meningkatkan kekuatannya dalam permainan. Bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan seperti ini?
Bagaimanapun, sebagai seorang kultivator, CR7 juga memiliki keuntungan dan martabatnya sendiri, dan menggunakan kekuatan mental untuk mengamati situasi di lapangan sudah menjadi keuntungannya. Sebab, saat laga memasuki babak final, situasi Spanyol semakin pasif. Di satu sisi, Barcelona mengejar skor hanya menjadi 1 poin, dan semangat meningkat, dan mereka melancarkan badai ke gawang pemain Spanyol itu. Di sisi lain, orang-orang Spanyol agak berantakan, dan karena hambatan fisik, mereka hanya bisa berada di Barcelona. Bosan berlari di alam liar. Untuk sementara waktu, 3 lini Spanyol tergencet, kiper Diego Lopez menjadi orang tersibuk di lapangan. Jika bukan karena daya tahannya yang tinggi, saya khawatir skor akan ditulis ulang lagi. Banyak fans yang datang ke Camp Nou untuk menyemangati pemain Spanyol itu tidak berani menonton, karena sepertinya pemain Spanyol itu akan kebobolan di detik berikutnya. Setiap sentuhan dan tembakan Barcelona membuat fans Spanyol mereka ketakutan. Situasinya pasif sejauh ini, dan serangan balik secara alami tidak mungkin untuk dibicarakan. Pada dasarnya sepak bola tidak bisa melewati babak pertama dan akan kembali lagi ke kaki para pemain Barcelona. Namun, seperti yang dikatakan Rubi saat jeda, saat menghadapi Barcelona, membela diri secara membabi buta tidak bisa dipertahankan, dan kehilangan bola hanya tinggal menunggu waktu. Shen Fangjian, komentator PP Sports, juga berkata dengan cemas, situasi pemain Spanyol itu genting. Saat ini seseorang harus keluar untuk menyelamatkan tim. Jika Barcelona mencetak gol lagi di periode ini, situasi pemain Spanyol itu bagus akan menjadi pemakaman. Petik 2. Kata-kata Shen Fangjian tidak jatuh, pemain belakang Spanyol itu kembali melakukan kesalahan di bawah tekanan Barcelona. Kali ini bek tengah Nardo. Barcelona kali ini mengembangkan serangan di sayap. Saat sepakan sudah mendekati garis bawah, Rakitic yang menguasai bola bersikap tidak normal dan langsung melakukan tendangan. Barcelona adalah tim yang memperhatikan kontrol. Mereka bermain seperti ini di bagian bawah. Ini jarang digunakan. Kalaupun sudah mencapai bottom line, sebagian besar akan kembali melakukan reorganisasi. Dalam kebanyakan kasus, mereka memilih untuk menembus bagian tengah. Selain itu, pertahanan pemain Spanyol itu mendapat bombardir keras dari Barcelona. Itu sudah berada di ujung panah otomatis. Sekalipun sarafnya selalu tegang, perhatiannya tidak terkonsentrasi seperti saat pertama kali dimulai. Ini adalah fenomena fisiologis yang normal, tidak ditransfer oleh kemauan individu. Ketinggian umpan Rakitic sangat bagus, tepat di atas kepala bek, dan bolanya sangat cepat. Nyatanya, Naldo yang bertugas di lini tengah merespons dengan cukup cepat. Ia melompat dan mencoba melakukan sundulan dari gawang. Namun ia lepas landas sedikit terlambat, menyebabkan ketinggian lepas landas tidak mencukupi, dan bola sudah mencapai bagian atas kepalanya. Naldo tahu di belakangnya Coutinho dari Barcelona akan bertarung bersamanya. Lagi pula bolanya tidak bisa dioper, sehingga ia nyaris tidak bisa mendorong bola keluar area penalti. Namun justru karena ketinggiannya yang kurang, kepungan Naldo hanya sedikit mencapai bagian bawah bola, sehingga lintasan terbang bola tidak terbang keluar zona penalti sesuai harapannya, melainkan hanya berubah sedikit arah dan terus turun. Jalan menuju area terlarang. Dan yang lebih celakanya, usai bola dipupuk Nardo, terjadi perubahan arah, yang kebetulan jatuh di bawah kaki Suarez di tengah. Menghadapi kue yang jatuh dari langit, bagaimana Suya bisa melepaskannya? Dia bahkan tidak menyesuaikan diri, langsung menghadap bola adalah tendangan voli yang kuat. Tendangan ini juga menunjukkan sepenuhnya kekuatan Suarez sebagai striker papan atas. Meski merupakan tendangan voli, ia menekan bola dengan cepat dan datar, dan bola langsung mengarah ke gawang seperti kilatan petir. Kiper Diego Lopez berusaha sekuat tenaga melakukan penyelamatan, namun masih belum ada cara untuk memukul bola. Dalam sekejap, sepak bola kungfu sudah memasuki sarang jaring. 3 lawan 3. Para pendukung Barcelona di tribun bersorak dengan liar, seolah-olah seluruh kubu berguncang. Permainan ini sungguh tidak mudah. Semula dengan kekuatan Barcelona, walaupun Spanyol adalah rival di kota yang sama, setiap bermain melawan Barcelona ibarat bermain darah ayam, namun sulit bagi mereka untuk menimbulkan masalah bagi Barcelona. Namun, game ini benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Meski Barcelona mengambil inisiatif mutlak,
skor selalu menjadi keunggulan Spanyol sejak menit pertama pertandingan, dan Barcelona memainkan peran sebagai pengejar. Setelah akhirnya mengejar skor menjadi 2-1, umpan pedang bulan purnama Ciarruofei langsung menginspirasi serangan balik klasik, membuat pemain Spanyol itu kembali unggul 2 bola. Sejujurnya, saat Iglesias mencetak gol ketiga pemain Spanyol itu, banyak fans Barcelona yang putus asa. Namun dengan penampilan luar biasa Suarez, mereka akhirnya menyamakan skor di penghujung pertandingan. Dampak positif dari upaya pribadi sang superstar terhadap tim terlihat jelas dalam permainan ini. Jika seseorang memberitahu fans Barcelona sebelum pertandingan bahwa Barcelona akan melakukan yang terbaik untuk merebut 1 poin dari tim Spanyol dan mendapatkan hasil imbang yang langka, maka fans Barcelona pasti akan mengira pihak lain sedang berbicara dalam mimpi dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun permainan kini telah berkembang, ketika Barcelona mencetak gol imbang, banyak fans Barcelona yang merasa memenangkan segalanya. Betapa sulitnya undian 1 poin ini, hanya mereka yang menonton pertandingan yang tahu. Tentu saja, meski pertandingan belum usai, Barcelona dengan semangat tinggi masih berpeluang untuk terus mencetak gol dan merebut umpan 3 angka. Ketika Suarez mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut, bangku cadangan pemain Spanyol itu dikeluhkan. Semua pemain mau tidak mau menutupi wajah mereka, dan pelatih Rubi juga frustrasi dan berkerut. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hampir 3 poin telah diraih, dan sekarang menjadi 1 poin, pelatih kepala manapun pasti tidak senang. Apalagi apakah poin ini bisa dipertahankan masih menjadi masalah besar. Usai gol Suarez, sejumlah besar fans membanjiri ruang diskusi siaran langsung PP Sports. Mereka menuduh Sen Fangjian karena Sen Fangjian hanya mengatakan apa yang terjadi jika pemain Spanyol itu kehilangan bola, dan pemain Spanyol itu benar-benar langsung kehilangan bola. Mulut gagak, Mes Sen, bisakah Anda bicara? Bagaimana menurutmu mengucapkan kata frustasi seperti itu saat ini? Apakah kata-kata ini sudah berakhir? Sen Fangjian, apakah kamu masih bisa melakukannya? Adakah yang bisa kamu jelaskan? Sen Fangjian dan Jia Tianing juga dapat melihat komentar real-time ini. Mereka saling berpandangan dan melihat senyuman pahit di wajah masing-masing. Namun, sebagai narator, apapun yang terjadi selama siaran langsung, ia harus menyelesaikan karyanya. Oleh karena itu, meskipun Sen Fangjian sedikit bingung, dia dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan berkata, pada menit ke-13 permainan, pemain Spanyol itu masih menyesal kehilangan bola. Menghadapi bombardir Barcelona, mereka gagal memimpin pertahankan skor sampai akhir. Petik 2. Jia Tianing, sebagai mitra Sen Fangjian, tentu saja ingin memberikan izin untuknya, dan beberapa kata adalah yang paling cocok untuknya. Oleh karena itu, Jia Tianing mengambil alih pembicaraan dan berkata, faktanya, situasi pemain Spanyol itu sangat berbahaya sebelum bola kebobolan. Barcelona sepenuhnya menguasai inisiatif di lapangan. Jika bukan karena permainan luar biasa dari kiper Diego Lopez, ini kebobolan itu mungkin terjadi lebih awal, tapi dia menyelamatkan beberapa lawan untuk mencetak gol. Sen Fangjian melirik Jia Tianing dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Naldo memiliki tanggung jawab tertentu atas bola ini, tetapi ini sudah terjadi, dan tidak masuk akal untuk menyalahkan siapapun. Saya rasa orang-orang Spanyol masih tidak bisa melakukannya, terpengaruh oleh gol ini. Mentalitas harus disesuaikan dan pertahanan beberapa menit terakhir dilakukan. Bahkan jika pertandingan berakhir seri, Spanyol dapat meninggalkan kamp dengan kepala terangkat. Situasi Spanyol kali ini, seberapa besar kemungkinan Barcelona bisa mencetak gol lagi, dan seterusnya. Fans yang menonton pertandingan sepak bola di Tiongkok. Setelah Wu Lei bergabung dengan orang Spanyol, banyak yang secara alami menjadi orang Spanyol. Penggemar, meski banyak fans Barcelona di Huaxia, saat Barcelona bermain melawan Spanyol, mereka tetap memilih untuk mendukung Spanyol. Tepatnya, mereka memilih untuk mendukung Ciarruofei dan Wu Lei. Pandangan paling representatif adalah mereka ingin Barcelona menang, tetapi juga ingin Wu Lei dan Ciarruofei mencetak gol. Waktu tambahan 6 menit membuat Rubi, pelatih kepala pemain Spanyol itu di pinggir lapangan, berdenyut-denyut. Dia menarik ofisial keempat dan berkata, ini konyol. Tidak banyak interupsi di babak kedua, tapi waktu tambahan adalah 6 menit. Mengapa tidak berbaikan saja selama setengah jam? Ofisial,
Keempat menatap Ruby dan berkata, tolong perhatikan kata-katamu. Saya akan mencatat kata-kata Anda. Ruby ingin mengatakan sesuatu untuk melampiaskan ketidakpuasannya, tetapi dengan cepat ditarik kembali oleh asisten pelatihnya. Pada saat ini, baja keras dengan wasit tentu saja bukan pilihan yang bijaksana. Ruby juga marah dan tidak bisa mengendalikan diri sama sekali. Dari respon Ruby kita juga bisa melihat betapa pasifnya pemain Spanyol saat ini. Seringkali beredar rumor bahwa Barcelona sedang diurus. Baik di Stadion La Liga maupun di Stadion Eropa, Barcelona bisa sering mendapat keuntungan dari beberapa penalti kontroversial, termasuk dalam Perang Eropa. Barcelona juga sering mendapatkan tiket bagus di grup, dan lainnya para raksasa berjuang di grup maut, sementara Barcelona bisa menyapu tim Yulu untuk melaju dengan mudah, yang juga menghasilkan banyak teori konspirasi rumit tentang undian Liga Champions. Hari ini Spanyol telah kalah dalam pertandingan yang bagus, dan sekarang mereka menghadapi waktu tambahan yang lama. Penting untuk diketahui bahwa 6 menit dapat menyelesaikan banyak hal di akhir pertandingan. Orang-orang Spanyol kemungkinan besar akan kehilangan 1 poin saja, yang membuat Luden tidak bisa diterima. Para pemain di lapangan mau tidak mau diam-diam melihat waktu tambahan, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkan apakah permainan ini akan dihentikan karena waktu reguler. Usai memasuki masa tambahan waktu, serangan liar Barcelona terus berlanjut, mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga skor. Xiar Wofei dan Wu Lei juga berpartisipasi dalam pertahanan tim. Xiar Wofei bahkan masuk ke area penalti untuk membantu pertahanan. Semangat Barcelona sedang booming. Meskipun kekuatan fisik mereka telah mencapai batasnya, serangan masih terus mengalir, dan kerjasama jarak kecil yang terampil membuat mereka melakukan penetrasi dengan sangat tajam. Para pemain bertahan Spanyol hanya bisa kelelahan. Pertandingan berlanjut ke menit 94. Hari ini, Suarez yang dalam kondisi prima menerima umpan lurus dari Rakitic, dan ia akan melakukan tendangan voli kencang di depan kotak penalti. Bek tengah Spanyol Nardo bergegas maju untuk membloknya. Saya tidak menyangka tembakan Suarez hanyalah aksi palsu. Dia hanya menembak Nardo untuk mendapatkan tembakan yang tepat. Sebelum kehilangan posisi, Naldo menarik jersey Suarez secara horizontal. Suarez sudah mulai bersiap untuk melepaskan tembakan ke kotak penalti, namun ia banyak ditarik oleh Nardo. Pria itu tiba-tiba kehilangan fokus dan berat. Tanah jatuh ke belakang. Peluit tajam berbunyi. Setelah terjatuh, Suarez melompat ke dalam guntur yang menggelegar, langsung berlari ke tanah, dan bergegas menuju Naldo. Bola ini sebenarnya lepas sendirian setelah mengguncang Nardo. Meski tidak membobol area penalti, ia langsung melepaskan tembakan di titik penalti. Dengan kakinya yang panas saat ini, kemungkinan mencetak gol juga sangat besar. Namun tarikan Nardo membuat harapannya untuk mencetak gol pupus. Anda tahu dia telah mencetak 2 gol hari ini, dan satu lagi adalah hat-trick. Dan tim selalu tertinggal dan mengejar ketinggalan. Jika dia bisa menggunakan hat-trick untuk membantu tim membunuh pemain Spanyol di saat-saat terakhir, maka dia pasti penyelamat permainan ini. Namun, semua itu dirusak oleh Nardo. Saat wasit meniup peluitnya, ia bergegas menuju lokasi kejadian. Nal berdiri tanpa ekspresi, menghadapi kemarahan Suarez yang membara, dia tidak berkata apa-apa. Namun, tidak berbicara bukan berarti Nardo terbujuk, ia tetap menatap Suarez dengan bodoh, dan memanjat tanpa mengelak. Saat keduanya sedang adu banteng, wasit berlari menuju lokasi kejadian. Dia memisahkan keduanya sesegera mungkin, dan kedua rekan satu timnya berlari untuk mengisolasi keduanya. Messi meraih bahu Suarez dan berteriak kepadanya, tenang. Waktu tersisa dalam permainan tidak banyak. Kita harus mencetak gol sekarang dan kita tidak bisa menyia-nyiakan setiap detik. Meski Suarez tidak dikenali, ia menghadapi bos mutlak tim, Messi, dan tak berani membuat kebingungan. Setelah beberapa kata di mulutnya, dia berbalik dan pergi. Di sini wasit mendatangi Nardo dan berkata, kamu harus tahu hukuman apa yang akan kamu dapatkan. Naldo mengangguk, berbalik dan berjalan ke pinggir lapangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menurut aturan sepak bola, pemain bertahan terakhir yang melakukan pelanggaran taktis terhadap pemain lawan akan langsung dikirim ke kartu merah. Tepat setelah Suarez melewati Naldo, dia sudah diberi kesempatan menghadapi kiper sendirian.
Pelanggaran taktis Naldo secara langsung menghancurkan peluang mencetak gol mutlak, dan Suarez hanya melakukan satu tembakan pada saat itu. Peluang busuk seperti itu tidak jika ada ketegangan pasti akan dihukum dengan hukuman mati. Benar saja, saat Naldo mendekati pinggir lapangan, wasit mengangkat kartu merah di belakangnya dan menghadapnya dari belakang. Pemain asal Spanyol itu semakin parah, bek tengah utamanya diusir keluar lapangan dengan kartu merah. Tentu saja, satu-satunya kabar baik adalah sekarang tinggal 1 menit lagi dari akhir pertandingan. Meski Nardo hilang, pemain yang tersisa masih bisa mengatupkan gigi. Satu-satunya ide mereka sekarang adalah mempertahankan poin yang telah diperoleh dengan susah payah ini. Naldo berjalan kembali ke pelatih dan menundukkan kepalanya dan berkata, "Pelatih, maaf." Pelatih kepala Rubi menepuk pundaknya dan berkata, "Tidak, itu bukan salahmu. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik." Setelah itu, Rubi mengarahkan pandangannya ke lapangan. Meski Nardo memblok gol penting Suarez dengan kartu merah, krisis pemain Spanyol itu tidak kunjung reda karena Barcelona mencetak setidaknya 1 tendangan bebas dengan posisi yang sangat baik. Tendangan bebas lebih dari 20 meter dari gawang, beberapa gol dengan skor tinggi sangat tinggi. Setidaknya Rubi tahu bahwa jika Siarwofei melakukan lemparan bebas di posisi ini, itu pada dasarnya adalah penalti, dan Messi dari Barcelona juga memiliki keterampilan tendangan bebas yang hebat. Asisten pelatih datang dan mengenakan jaket Nardo. Dia mengambil bahunya dan keluar dari lapangan. Meski pertandingan hendak berakhir, Nardo diusir keluar lapangan karena kartu merah. Sesuai peraturan, dia harus meninggalkan stadion dan tetap berada di bangku cadangan. Itu juga ilegal. Pemain asal Spanyol itu jelas tak ingin tampil meyakinkan di menit-menit terakhir pertandingan. Naldo tidak kembali ke ruang ganti. Dia berdiri di pintu masuk lorong pemain dan memandang ke lapangan. Dengan waktu pertandingan tersisa lebih dari 2 menit, Naldo sangat mengkhawatirkan apakah tim dapat mempertahankan 1 poin. Saat ini, bagaimana dia bisa kembali ke ruang ganti dengan aman untuk mandi dan berganti pakaian? Di lapangan, Messi dengan hati-hati menempatkan sepak bola pada titik penalti yang ditentukan oleh wasit, pembalap Spanyol, di bawah arahan kiper Diego Lopez, dengan hati-hati membangun tembok. Siarwofei tidak berpartisipasi dalam pembangunan tembok manusia. Dia dan Wu Lei bahkan tidak memasuki area terlarang, tetapi menunggu di depan untuk menunggu kemungkinan peluang serangan balik. Iglesias yang tinggi ditempatkan di dinding. Bola ini masih sedikit mendekati gawang. Pemain yang lebih tinggi di dinding lebih sulit untuk tim penalti lawan. Setelah Messi menempatkan bola, dia mundur beberapa langkah untuk berdiri dan mengarahkan pandangannya ke wasit. Wasit melihat ke arah kiper pemain Spanyol itu dan tembok yang mereka tempati, lalu meniup peluitnya sebagai tanda bahwa Messi bisa memulai. Messi melihat ke sudut kiri atas gawang pemain Spanyol itu dan menarik napas dalam-dalam. Nyatanya, tekanannya kini tidak kecil. Toh, pertandingan sudah memasuki tahap hitung mundur terakhir. Bisa atau tidaknya golnya dicetak secara langsung menentukan hasil akhir keseluruhan pertandingan. Bagaimanapun, Messi telah menjadi saudara Barcelona selama bertahun-tahun, dan selalu menjadi tendangan penalti dan penendang bebas nomor 1 tim, sehingga kualitas psikologisnya benar-benar meningkat. Setelah sedikit penyesuaian, ia akan stabil. Lari ke depan, kemudian paham menggerakkan betis untuk menendang bola dengan keras. Tendangan bebas Messi dengan putaran yang kuat, setelah melewati titik tertinggi tembok Spanyol, dengan cepat melayang ke arah sudut mati di sisi kanan gawang. Ia pun sengaja melirik ke pojok kiri atas gawang saat melakukan lemparan bebas, dengan harapan bisa menyesatkan kiper Spanyol Diego Lopez. Selama Diego Lopez bergerak sedikit lebih awal, sulit untuk melakukan penyelamatan ke arah yang berlawanan tanpa kehilangan pusat gravitasi. Selama penalti berada dalam jangkauan bingkai gawang, peluang terciptanya gol tersebut sangat tinggi. Faktanya, saat memukul bola, Messi merasa bola seharusnya ada di sana. Namun, kiper veteran Diego Lopez tidak tertipu. Posisinya sangat stabil, kakinya terikat kuat pada garis gawang, dan tidak bergerak terlebih dahulu. Sebaliknya, dia menunggu tendangan Messi dan bola melayang, dan dia terbang dengan tegas ke arah kanan. Kualitas tendangan bebas Messi sangat tinggi, langsung menggantung ke sudut mati di sisi kanan gawang. Meski Diego Lopez tidak tertipu, tidak mudah menyelamatkan bola.
Diego Lopez meregangkan tubuhnya sejauh yang dia bisa, membubung tinggi. Pada akhirnya, Diego Lopez hanya bermain sepak bola di ujung jarinya. Meski lintasan lari sepak bola cukup rumit, namun justru pada saat inilah Diego Lopez kelelahan seluruh tubuhnya, dan lintasan sepak bola sedikit berubah. Bola pastinya langsung dibor ke ujung buntu gawang, namun disentuh oleh Diego Lopez, lintasan lari sepak bola sedikit melenceng, yang akhirnya menyebabkan bola hanya membentur posisi antara balok dan tiang. Dengan bantingan, sepak bola memantul kembali dengan cepat ke area penalti. Pembalap Spanyol yang selalu sangat fokus itu langsung bergegas merebutnya. Para pemain Barcelona yang menyergap di area penalti pun bergegas menuju ke arah sepak bola. Pada akhirnya, Marc Roca merebut tempat pertama, ia memprovokasi sepakan keluar kotak penalti. Messi langsung bergegas setelah menyelesaikan lemparan bebas. Bola kebetulan jatuh di bawah kakinya. Dia tidak ragu-ragu, mengayunkan kakinya adalah sebuah pukulan panjang. Messi tahu bahwa waktu tersisa dalam permainan tidak banyak, dan jika ingin mengubah 1 poin yang sulit didapat menjadi 3 poin, ia harus memanfaatkan semua peluang untuk menembak. Namun, hal ini mungkin disebabkan oleh kekuatan fisik. Tendangan Messi tidak bekerja keras, dan sudutnya tidak sebaik positioning ball tadi. Diego Lopez memegang bola dengan relatif mudah. Awalnya, Diego Lopez siap memukul bola dan terjatuh. Menurut aturan FIFA, jika kiper cedera, permainan harus dihentikan, dan pengaturan tindak lanjut akan dilakukan sesuai dengan situasi cedera. Diego Lopez tahu bahwa sekarang dia akan melakukan segalanya, alangkah baiknya jika bisa menunda beberapa detik. Namun, ketika Diego Lopez melihat Xia Ruofei dan Wu Lei sama-sama memasukkan dengan kecepatan tinggi, mereka segera berubah pikiran. Dia memanjat, khawatir Xia Ruofei dan Stupa mengoper bola di jarak tengah, dan menemukan Xia Ruofei yang bertemu di kejauhan. Xia Ruofei menghentikan bola dengan lembut menggunakan dadanya, dan bola mendarat dengan akurat di depannya. Kali ini para pemain yang diseret Barcelona pun ikut mengepung. Salah satu yang tercepat adalah Rakitic, yang berlari dengan kecepatan tinggi menuju titik pendaratan sepak bola. Xia Ruofei sedang menghadapi gawang Barcelona saat ini, dia merasakan seseorang di belakangnya, dan penyelidikan mental juga mengkonfirmasi hal ini. Setelah Xia Ruofei menghentikan bola, bahunya merosot ke kanan, dan ia ingin menerobos pertahanan Barcelona dari kanan.